Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Bagaimana kalian keadaannya? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Persiapkan dahulu alat-alat yang kalian butuhkan untuk belajar. Ya, gimana? Sudah siap? Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pelajaran kali ini, yaitu perubahan sosial budaya dan globalisasi jilid 2. Bertemu kembali dengan Budia Indarwati MPD, guru IPS SMPN 2 Mojo Agung, Jombang. Pertemuan jilid 2 ini materinya tentang globalisasi. Ada pada buku sumber IPS kelas 9, ada di halaman 115 sampai halaman 132. Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2018. Sudah disiapkan anak-anak? Selanjutnya, dalam pertemuan ini ada 3 hal yang kita dapatkan, di mana peserta didik pertama harus bisa menyebutkan apa bentuk globalisasi. Yang kedua, menyebutkan dampak globalisasi. Yang ketiga, upaya menghadapi globalisasi. Diingat anak-anak ya, ada 3 hal sasaran kita belajar kali ini. Globalisasi berasal dari kata global, artinya mendunia. Globalisasi ini mengubah dunia menjadi satu kesatuan yang terwujud dalam bentuk keterkaitan antar bangsa dan antar manusia. Keterkaitan itu bisa dilakukan melalui kontak perdagangan, komunikasi, investasi, perjalanan, dan budaya. Mungkin kita tahu di Bali banyak turis yang datang di sana. Berarti juga globalisasi di bidang pariwisata. Nanti kita bahas lebih dalam, ya. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling tergantung dalam berbagai kehidupan. Contohnya, dalam hal sumber pangan. Nah, bagi negara yang surplus pangan, akan menjadi pemasok pangan untuk negara-negara yang membutuhkan atau minus pangan. Jadi, dunia seakan-akan dalam genggaman pangan manusia. Ini globalisasi atau kata global, mendunia. Pengertian globalisasi menurut ahli sosiologi Selo Sumarjan, globalisasi diartikan terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara cepat. Nah, di sini Selo Sumarjan menitik beratkan pada komunikasi yang bergerak saat ini sangat cepat. Pengertian globalisasi. Bisa dipahami anak-anak? Yang perlu diingat, kalau mendengar kata global, ya, artinya mendunia, menjadikan satu tanpa jarak dan ruang dan waktu. Semuanya bisa diakses, itu namanya global. Selanjutnya, sasaran yang pertama tadi adalah mengetahui bentuk globalisasi. Nah, bentuk globalisasi yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini ada 5 hal. 1. Globalisasi bidang budaya, globalisasi bidang komunikasi, globalisasi bidang ekonomi, globalisasi bidang transportasi, dan globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mari kita jabarkan satu persatu. Globalisasi bidang budaya. Perhatikan budaya yang ada di Indonesia, ada reok Ponorogo, ada tari samin, dan sebagainya. Artinya sudah mengglobal. Nah, yang biasanya globalisasi dalam bidang budaya yang kita rasakan anak-anak, pertama, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pergaulan internasional.
Yang kedua yang kita rasakan lagi, pudarnya nilai-nilai masyarakat, di mana budaya timur sudah mulai tergeser, tergantikan oleh budaya barat. Ada lagi dalam bidang budaya, peralatan hidup yang semula menggunakan tenaga hewan dan manusia berubah menjadi tenaga mesin. Atau juga pakaian adat yang sekarang tergantikan oleh mode-mode baru yang lebih simpel dan dinamis. Yang sangat tampak di masyarakat, kuliner atau makanan tradisional yang sekarang sudah tergeser dengan masyarakat lebih menyukai makanan cepat saji. Nah, ini biasanya disukai oleh anak-anak ini, yang cepat saji ini, ya. Nah, begitulah. Ini beberapa globalisasi di bidang budaya. Selanjutnya, kalau ada yang demikian, bagaimana upaya menghadapi globalisasi bidang budaya? Nah, upaya menghadapi globalisasi bidang budaya, pertama, mampu menyaring setiap budaya asing yang masuk, kemudian diadaptasikan, dan bisa digunakan bersama. Tidak langsung serta-merta budaya asing yang masuk, kemudian kita pakai, belum tentu cocok dengan keadaan dari negara Indonesia. Yang kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Nah, selanjutnya ada upaya lagi, yaitu menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Nah, ini contoh saja upaya menghadapi globalisasi budaya. Ya, di buku kalian lebih banyak contohnya. Silakan Ibu hanya memberi contoh saja upaya untuk menghadapi globalisasi budaya. Sudah jelas anak-anak? Selanjutnya, globalisasi bidang komunikasi, yaitu gawai atau gadget yang sekarang kita gunakan. Ya, perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan yang jauh. Interaksi sekarang tidak harus dengan tatap muka. Saat ini bisa lewat interaksi dengan komunikasi jarak jauh. Seperti saat ini, Ibu Diah menerangkan dengan melalui media pembelajaran daring jarak jauh. Kalian biasa belajar di rumah, ya, dengan alat komunikasi yang kalian miliki berupa HP, ya, melihat program YouTube atau WhatsApp dan sebagainya. Tidak harus berkomunikasi lewat interaksi tatap muka secara langsung. Nah, teknologi komunikasi juga dapat digunakan mengakses informasi dengan cepat dan mudah, sehingga lebih efektif dan efisien. Nah, berarti ada manfaatnya banyak, Bu. Oke, betul. Ya. Tetapi, ada beberapa upaya untuk menghadapi globalisasi komunikasi. Ya. Seperti yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaiknya sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang tidak perlu, ya bisa diminggirkan lebih dahulu. Nah, kemudian tidak menyalahgunakan alat komunikasi. Banyak generasi muda saat ini memanfaatkan alat komunikasi untuk mengakses hal-hal yang kurang pantas, sehingga mempengaruhi secara kejiwaannya. Nah, itu perlu dihindari, ya. Jangan sampai alat komunikasi untuk memperlancar segala aktivitas kita malah disalahgunakan. Nah, ada juga memilih informasi yang tepat dan bijaksana. Ini Bu tunjukkan sedikit upaya untuk menghadapi globalisasi ekonomi. Globalisasi komunikasi anak-anak, ya. Ini sudah 2 tadi, ya. Yang tadi adalah globalisasi. Yang pertama tadi adalah budaya. Selanjutnya tadi yang kedua adalah globalisasi komunikasi. Yang ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Nah, apa Bu wujud dari globalisasi bidang ekonomi yang terjadi di masyarakat, yaitu berupa perdagangan global dan terbuka. Produk apa saja yang dimiliki negara lain bisa kita dapatkan di daerah kita. Mungkin kalau kalian jalan-jalan ke pasar, kita temukan ada apel,
kemudian ada PER dan sebagainya. Tuh ternyata sudah masuk ke wilayah Indonesia. Berarti sudah masuk ke pasar bebas. Dunia menjadi pasar yang satu dan sekalian terintegrasi tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan antar negara. Wujudnya tadi sudah saya tunjukkan, yaitu perdagangan bebas. Ya. Nah, perdagangan bebas itu diartikan adalah sistem perdagangan yang semakin luas, menghilangkan hambatan-hambatan yang tidak lancar dalam perdagangan internasional, sehingga memunculkan perusahaan-perusahaan berskala besar tumbuh di mana-mana. Contohnya di Indonesia ada perusahaan Pepsi, ada perusahaan Cola, ada McDonald dan sebagainya. Pizza Hut, anak-anak. Wah, kita mengenal kuliner-kuliner luar negeri sangat banyak. Ya, oke. Nah, namun demikian, globalisasi di bidang ekonomi bisa menyebabkan sektor keuangan semakin tidak stabil dalam suatu negara. Contohnya, uang rupiah Indonesia bandingkan dengan kurs dolar selalu berubah setiap saat. Itu diakibatkan adanya perdagangan bebas atau free trade yang terjadi. Tapi kita tidak bisa menghindar. Kita nikmatin saja, yang penting kita bisa bijaksana. Selanjutnya anak-anak, upayanya bagaimana Bu untuk menghadapi globalisasi ekonomi tersebut? Ini hanya beberapa contoh saja anak-anak ya. Di buku kalian sudah dijelaskan. Kalian bisa menggali informasi lebih banyak dari buku kalian. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi yang pertama, menyiapkan SDM yang kompeten dan kompetitif. Biasanya melalui pendidikan, ya. Yang kedua, melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan, sehingga produk kita bisa diterima oleh seluruh masyarakat di dunia. Nah, itu beberapa contoh saja. Di buku kalian sudah dipaparkan. Nah, bisa dimengerti ya anak-anak? Kita lanjutkan. Globalisasi yang keempat adalah globalisasi bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, globalisasi iptek membawa pengaruh besar bagi kehidupan dan tidak bisa dihindari oleh sebagian besar lapisan masyarakat. Dengan teknologi yang berkembang, kita dapat melakukan sesuatu dalam waktu yang singkat dan secara cepat. Jadi tujuan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan yang lebih baik, lebih murah, lebih cepat, dan lebih aman. Saya kira di rumah kalian sudah banyak peralatan rumah tangga yang digunakan oleh ibu kalian yang menggunakan teknologi tinggi, mesin cuci, televisi, setrika, apalagi apa yang gunakan mobil dan sebagainya, anak-anak. Ya, semuanya serba bisa kita miliki, terjangkau, kita bisa merasakan kemanfaatannya. Ya, itu globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya menghadapi globalisasi iptek bagaimana? Tentulah yang pertama mampu berkompetisi dalam kemajuan iptek. Kita tidak boleh ketinggalan dengan teknologi, ya. Harus kita siapkan diri kita sendiri siap menghadapi kompetisi dalam bidang teknologi, ya. Kemudian meningkatkan motif berprestasi. Nah, saya yakin kalian kalau semangat belajar, suatu saat kalian akan menjadi seseorang yang memiliki prestasi, tentu di bidang-bidang yang merupakan bakat kalian, yang kamu perjuangkan dengan kerja keras dan sebagainya. Itulah salah satu cara upaya menghadapi globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, bisa dipahami anak-anak? Masih banyak cara loh ya, Ibu hanya menunjukkan beberapa saja. Nah, yang berikutnya globalisasi bidang transportasi. Nah, ini gambarnya ada kapal laut, ada
kereta api, ada bus Transjakarta, ada pesawat terbang. Transportasi itu sangat penting karena apa? Produsen, distribusi atau distributor, kemudian konsumen itu membutuhkan untuk melakukan aktivitas kegiatannya tersebut sehingga lancarlah. Transportasi berkembang baik transportasi darat, air, udara, ya. Nah, sekarang transportasi juga sangat canggih sehingga manusia dapat memperoleh barang ataupun jasa dalam waktu yang singkat. Nah, selanjutnya upaya menghadapi globalisasi transportasi. Nah, yang pertama ya, caranya manfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Nah, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan anak-anak agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Nah, ada beberapa contoh tadi ya. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Tadi diingat-ingat globalisasi budaya, ya, komunikasi, transportasi, ya, ilmu pengetahuan, begitu ya. Nah, anak-anak ada 5 bentuk dari globalisasi. Bisa dipahami? Target kita yang kedua yaitu peserta didik mampu mengetahui dampak global. Nah, tadi sudah Ibu sambung dengan upaya. Jadi nanti dalam pertemuan yang singkat ini, kalian sudah mendapatkan 3 kompetensi yang didapatkan sesuai tagihannya tadi. Bentuk globalisasi itu apa, dampaknya apa, dan upaya menghadapinya. Nah, dampak globalisasi, melihat satu sisi fenomena yaitu globalisasi, lihatlah dari segi positifnya dan bisa dilihat dari segi atau dampak negatifnya. Yang jelas, segi positifnya itu adalah kemanfaatannya sudah kita peroleh. Yang pertama, dampak globalisasi secara positif, pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisien. Perekonomian suatu negara semakin meningkat, taraf hidup masyarakat meningkat dan sebagainya. Pokoknya baiklah semuanya. Tetapi di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak negatif. Ibu nanti tidak akan membahas tentang dampak positif karena ini sudah kita rasakan semuanya. Yang akan Ibu bahas adalah dampak negatif dari globalisasi. Ada yang pertama adalah westernisasi, kedua demoralisasi, ketiga kesenjangan sosial ekonomi, keempat kriminalitas, kelima pencemaran lingkungan, keenam kenakalan remaja, dan yang ketujuh individualisme yang tinggi. Oh, ternyata dampak negatifnya juga banyak dari globalisasi, dari kata mendunia tadi. Nah, tentulah kalian bertanya-tanya anak-anak, apa sih westernisasi itu? Ayo, masih ada yang penasaran nih? Untuk lebih jelasnya, kalian buka buku kalian sebagai buku pendampingnya. Di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat saja ya anak-anak ya. Oke, kita mulai ya dari kata westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru aktivitas kebarat-baratan. Nah, yang ditiru umumnya gaya hidup bangsa Eropa dan Amerika. Mengapa meniru bangsa Eropa dan Amerika ya? Nah, karena mereka menganggap bangsa Eropa dan Amerika lebih modern. Nah, apa sih wujudnya yang meniru kebarat-baratan tersebut? Contoh, kebiasaan pergi ke klub malam atau yang kalian kenal dengan dugem, dunia gemerlap. Nah, ya. Nah, ini contohnya yang sekarang digemari anak-anak. Ya, kalau bisa ya jangan sampai ya. Nah, gitu ya anak-anak ya. Nah, yang kedua, sok hidup bermewah-mewah. Nah, gaya rambut kepirang-pirangan. Nah,
Itu ya, kita harus syukuri ya, rambut kita tetap hitam, tetap cantik, tetap tebal, tetap bagus ya. Nah, itu nggak usah neko-neko ya. Nah, itu contoh westernisasi. Perlu diingat anak, westernisasi berasal dari western, west itu barat. Berarti meniru gaya ke barat-baratan. Nah, paham nggih? Nah, ini selanjutnya tadi setelah westernisasi, sebetulnya Ibu ingin menayangkan, kalian saya beri tugas, tapi ini tergantung dari Bapak Ibu guru. Dipakai ya kena, tidak apa-apa. Di buku kalian, Ibu contohkan gaya hidup yang suka berbelanja, ini contohnya. Materinya tentang westernisasi. Misalkan ada pertanyaan dari gambar itu amati, misalkan. Apa sih penyebab mereka suka belanja atau itu termasuk westernisasi? Apa dampaknya misalkan? Ini contoh saja anak-anak ya. Oke, enggak apa-apa kita lewati. Nanti tergantung dari Bapak Ibu guru ya anak-anak ya. Oke, kita sepakat begitu. Diingat-ingat tadi dampak negatif pertama adalah westernisasi. Yang kedua adalah demoralisasi atau yang biasa disebut dengan dekadensi moral. Nah, demoralisasi artinya adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Nah, menurunnya akhlak atau moral seseorang. Nah, demoralisasi itu cirinya apa sih? Nah, perilakunya bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Apa sih akibatnya? Lek menurun moralnya, maka di masyarakat akan muncul kriminalitas yang semakin meningkat, ya. Contohnya ada pembunuhan, ada pergaulan bebas, pencurian, dan sebagainya. Nah, itu diingat anak-anak ya. Nah, itu demoralisasi, menurunnya akhlak atau moral seseorang. Anak-anak yang kedua tadi diingat ya, dekadensi moral. Dekadensi moral, maaf, salah ucap ini. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ini contoh penugasannya saja, Ibu beri contoh. Nah, kesenjangan sosial budaya. Nah, coba perhatikan gambarnya. Kesenjangan ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Biasanya terjadi di daerah perkotaan. Mengapa hal ini terjadi? Kesenjangan sosial ekonomi terjadi dikarenakan pembangunan yang dirasakan tidak merata atau tidak seimbang. Nah, ada mereka yang bisa menikmati pembangunan menjadi orang-orang yang berduit, banyak gaya hidup yang mewah, tapi di sisi lain ada kelompok yang tidak bisa menerima pembangunan secara baik dan merata sehingga ketinggalan. Nah, ini yang namanya kesenjangan, perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, paham ya anak-anak? Apa sih Bu dampaknya Bu? Ya, biasanya gitu ya. Di perkotaan itu kalau terjadi kesenjangan sosial ekonomi ya, biasanya ya banyak kriminalitas yang terjadi ya, suasana yang tidak nyaman, iri dan sebagainya anak-anak ya. Oke, selanjutnya ini juga Ibu beri contoh tentang penugasan masalah tentang kesenjangan sosial ekonomi ya. Kalian bisa gali informasi dari buku kalian. Misalkan menurut kalian mengapa kesenjangan sosial itu terjadi? Nah, kalian bisa cari buku sumbernya. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Oke, itu tadi yang ketiga. Keempat, yaitu kriminalitas. Arti dari kriminalitas adalah tindak kejahatan. Diartikan tindakan yang melanggar norma hukum. Nah, sekarang ini kriminalitas terjadi bentuknya, variasinya, dari mulai yang sederhana sampai menggunakan teknologi canggih. Ya, mungkin kalian sering dengar ada pembobolan bank. Nah, salah satunya begitu. Nah, ini contohnya saja ya. Nah, itu contoh
kriminalitas. Bahkan di era globalisasi sekarang dapat menciptakan kejahatan lintas negara, antar negara. Maksud Ibu begitu. Kejahatan lintas negara. Apa Bu contohnya itu? Terjadinya terorisme. Nah, ya, terorisme marak di mana-mana, sampai di Indonesia juga terjadi peristiwa tersebut. Termasuk hal kriminalitas. Nah, ya, perbuatan tindakan yang melanggar norma hukum. Ibu juga akan menyontohkan penugasannya. Seperti ini, anak-anak. Tapi kalian bisa mengamati suatu fenomena tersebut, memberikan alasan. Contoh yang Ibu paparkan di sini adalah pembunuhan. Nah, mengapa terjadi tindak pembunuhan? Misalkan begitu. Sebutkan dampak dari pembunuhan tersebut. Terus apa solusinya? Paham anak-anak ya? Paling tidak kamu punya wacana kenapa ini masuk pada kriminalitas. Selanjutnya anak-anak, terjadinya pencemaran lingkungan. Ya, akibat globalisasi itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Ini terjadi apabila globalisasi tidak dibarengi dengan analisis masalah dampak lingkungan atau yang biasa kita kenal dengan AMDAL. Ya, bisa menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Nah, ini yang terjadi yang kita rasakan, ya. Nah, Bu, apa dampaknya kalau terjadi pencemaran lingkungan akibat globalisasi? Di masyarakat akan menyebabkan banyak wabah penyakit. Bisa itu kolera, asma, TBC, dan sebagainya. Barangkali bisa jadi COVID ya anak-anak ya, masuk juga ya. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, anak-anak, ini adalah contoh tentang pencemaran saja. Ada tugasnya. Tapi tidak perlu kita bahas ya anak-anak, yang penting adalah materinya tersampaikan. Nah, yang keenam adalah kenakalan remaja atau yang dikenal dengan istilah juvenile delinquency. Kenapa dikatakan kenakalan remaja? Karena tindakan itu anak-anak dilakukan usia remaja, yaitu usia 11 tahun dan sampai 17 tahun, yang berlawanan dan dengan ketertiban umum. Nah, biasa kalian lakukan kayaknya nih, ada yang senyum-senyum itu, berarti sudah melakukan itu ya. Yang termasuk dari contoh kenakalan remaja adalah vandalisme. Kok pakai istilah keren gitu ya Bu ya? Bukan ya, vandalisme itu kebiasaan tuh loh, mencoret-coret fasilitas umum. Nah, yo sopo sing kroso deloken ngacung kok lho ya. Vandalisme, mencoret-coret fasilitas umum. Kemudian tawuran, ada lagi kebut-kebutan di jalan. Nah, biasanya melakukan demikian anak yang usia 11 sampai 17 tahun. Mengapa muncul kenakalan remaja atau juvenile delinquency tadi? Pertama, sifatnya para remaja itu yaitu sifat dan kepribadian remaja itu masih labil. Masih berubah-ubah gini, mencari jati diri. Nah, itu yang pertama yang menyebabkan. Yang kedua adalah demonstration effect, yaitu pola hidup yang memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Demi gengsi, demi prestis saja di masyarakat, mereka berperilaku seakan-akan dia anak orang kaya. Ya, itu banyak sekali melanda usia remaja kita. Tampillah apa adanya, itu jauh lebih baik ya nak ya. Nah, oke. Selanjutnya contoh kenakalan remaja semacam ini. Apa ini gambarnya anak-anak? Kebut-kebutan di jalan ya. Diberikan sarana sepeda motor tapi malah digunakan hal yang kurang bagus ya. Selayaknya kalian hindari. Yang terakhir yaitu individualisme yang semakin tinggi. Artinya apa sih individualisme itu? Sikap yang lebih mementingkan diri sendiri.
sikap individualisme ini dulu masih tampak pada daerah perkotaan, tapi kalau sekarang hampir semuanya terkena. Coba rasakan, kalau kalian sudah memakai HP, dipanggil orang tua saja, kalian kadang abaikan. Nah, lebih penting nge-game-nya dulu daripada dipanggil orang tua. Berarti rasa individualismemu semakin meningkat. Ini akibat dari apa, Bu? Penggunaan HP, dampak dari globalisasi. Oke. Bisa dimengerti anak-anak? Sampai di sini anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada tutur kata yang salah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.